Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa, yuk langsung aja gaskan lagi dah Shenlangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari Mulan. Namun di sini Mulan dia juga cukup terkejut ketika dia mendapatkan Shenlang saat ini bersama dengan seorang wanita, yang membuat Mulan dia pun langsung melarikan diri sembari menangis ketika dia mengetahui suaminya bersama dengan seorang wanita di dalam sebuah kamar. Namun untuk Shenlang menyadari kalau Mulan datang, dia pun langsung mencoba untuk dapat membujuk Mulan, dan itu juga memberikan sebuah waktu bagi Putri Ningyan untuk dapat melarikan diri karena dia saat ini udah kepergok oleh Shenlang dan juga Nona Mulan. Namun uniknya beberapa saat kemudian di sini Putri Ningyan dia pun kembali muncul di dalam sebuah pertemuan Mulan dan juga Shenlang, yang membuat Shenlang dia pun tidak menyangka kalau ternyata Putri Ningyan datang juga, walaupun dia juga sedikit ketakutan ketika dia udah dipergoki oleh Mulan. Namun untuk Mulan dia juga tidak ambil pusing ketika dia tahu kalau ternyata wanita yang bersama dengan Shenlang adalah seorang tuan putri. Namun untuk dapat memecahkan kecanggungan di sini Shenlang dia pun bertanya kepada Mulan bagaimana tentang proyek kapal besar dari mereka, yang membuat Mulan dia pun mengatakan kalau proyek kapal itu masih dikerjakan oleh Kamar Dagang Tiando karena ternyata Shenlang dia memiliki sebuah rencana untuk dapat pergi mengelilingi dunia dengan menggunakan kapal besar yang sudah mereka siapkan. Namun mendengar Shenlang yang akan pergi berlayar mengelilingi dunia membuat Putri Ningyan dan juga Muncong mereka pun ingin ikut bersama dengan Shenlang. Sedangkan di sudut lainnya beberapa jam kemudian saat ini Raja Pedangli dia menyiapkan sebuah makanan itu dapat diberikan kepada istrinya. Namun sayangnya di sini istri dari Raja Pedangli semakin hari semakin tidak karuan. Dia bahkan tidak lagi mengenali dirinya sebagai seorang manusia, yang membuat Shenlang yang melihatnya dia merasa iba. Tapi untuk Raja Pedangli ini adalah sesuatu yang biasa dia lakukan, dan dia dengan sangat sabar dan juga telaten memberi makan istrinya itu. Namun melihat ini semua membuat Shenlang dia pun merasa kalau ini semua terlalu kasihan, dan itu membuat Shenlang dia meminta kepada Raja Pedangli bagaimana jika dia mengantarkan ke Akademi Tianhe. Siapa tahu mereka mau merawatnya. Tapi untuk Raja Pedangli dia mengatakan kepada Shenlang kalau sepertinya Akademi Tianhe tidak akan mungkin mau merawat istrinya karena kontribusi yang dia miliki tidaklah sebaik itu. Ucap dari Raja Pedangli yang dipahami juga oleh Shenlang. Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau istri dari Raja Pedangli terkena racun Gu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan secara teori Shenlang dia bisa mengeluarkan semua cacing-cacing itu di dalam tubuh dari istri Raja Pedangli dengan menggunakan esensi garis keturunan dari Dangxia. Hanya saja racunnya ini sudah ada di dalam tubuhnya dan telah menjadi bagian dari tubuh itu sendiri, yang membuat Shenlang dia mengatakan jika dia memaksa itu semua keluar itu hanya akan membahayakan istri dari Raja Pedangli. Hingga membuat Shenlang dia memiliki sebuah metode lainnya, yaitu menggunakan racun untuk dapat mengeluarkan racun alias racun lawan racun. Walaupun memang Shenlang telah menyiapkan ini semua, tapi dia nggak yakin 100% kalau ini semua akan berhasil. Dan itu membuat Shenlang dia pun mengatakan kepada Raja Pedangli dia dapat melakukannya, hanya saja berhasilannya hanya ada di sekitaran 70%. Jadi Shenlang nggak berani memaksa, yang membuat Raja Pedangli dia pun mengatakan kepada Shenlang kalau dia bersedia untuk dapat melakukannya. Dia bersedia Shenlang melakukannya karena dia yakin kalau dia akan diselamatkan oleh dewa, karena selama hidupnya dia nggak pernah berbuat jahat. Ucap dari Raja Pedangli yang membuat Shenlang dapat langsung menyiapkan sebuah serum untuk dapat menyelamatkan Raja Pedangli. Dan benar kini Shenlang dapat melakukannya dengan sangat hati-hati karena dia tahu dia nggak boleh salah sedikit pun. Jika tidak maka istri dari Raja Pedangli benar-benar akan meninggoy, hingga membuat Shenlang dia melakukan sebuah persiapan yang sangat amat panjang. Dan setelah persiapan itu selesai, di sini Shenlang bersama dengan Raja Pedangli mereka pun bersiap untuk dapat memasukkan serum ini ke dalam tubuh dari wanita malang ini. Dan ketika Shenlang dia memasukkannya, benar-benar membuat tubuh dari wanita ini langsung bergejolak, yang membuat Shenlang dia pun menyadari kalau sepertinya metodenya telah berhasil. Tapi sayangnya satu dosis tidaklah cukup, hingga membuat Shenlang dia pun melakukannya berulang kali. 2 dosis dimasukkan oleh Shenlang, hingga pada akhirnya Shenlang dia memasukkannya sebanyak 13 kali, yang membuat kini wanita ini pada akhirnya perlahan-lahan juga mulai membaik. Dan itu sesuatu yang sangat amat mengerikan bagi Shenlang, karena dia tahu jika saja timingnya salah sedikit aja maka benar-benar ini akan berakhir dengan tidak baik, pikir dari Shenlang. Tapi setelah 1 jam kemudian wanita ini
ini telah menunjukkan tanda-tanda kebaikan yang membuat Xilang dia pun kembali mencoba untuk dapat melakukan sebuah pemeriksaan total. Dan ketika dia melakukannya, dia pun yakin kalau wanita ini akan pulih dalam kurun waktu sekitar 1 hingga 2 tahun lagi, ucap dari Xianlang. Dan itu membuat Xilang dia pun mengucapkan selamat kepada Raja Pedang Li kalau operasi mereka sudah berakhir. Dan di sini Xianlang dia juga mengatakan kalau istrinya ataupun wanitanya akan segera sadar sekitar 1,5 bulan lagi, ucap dari Xianlang, yang membuat Raja Pedang Li dia sungguh sangat bersyukur. Pada akhirnya penderitaan dari istrinya selama 1 dekade akan berakhir, ucap dari Raja Pedang Li. Dan setelahnya Xianlang dia pun kembali pulang. Setelah melakukan sebuah operasi panjang, di sini Xianlang dia pun kembali dan dia langsung disambut oleh Mulan. Dan ya apalagi jika bukan bercocok tanam, karena memang Xianlang dan juga Mulan udah lama nggak pulang, nggak bertemu. Tapi sayangnya gambarnya nggak bisa gua kasih ya cuy, karena itu terlalu mengerikan. Waduh. Namun ketika pada pagi harinya Xianlang ketika dia sedang turu, tiba-tiba aja dia mendapatkan sebuah kunjungan yang tergesa-gesa. Dan ternyata itu adalah Pak Tua Qasim Li yang datang pagi-pagi buta, yang tentunya membuat Xianlang dia pun bertanya ada apa. Tapi untuk Pak Tua Qasim Li dia meminta kepada Xianlang untuk ikut bersama dengan dirinya ke istana, karena ada sesuatu yang mendesak kepada Kaisar, yang tentunya hal itu membuat Xianlang dia pun bertanya-tanya ada apa dengan Kaisar. Bukankah Kaisar sebelumnya dia baik-baik saja, pikir dari Xianlang. Di sini Xianlang dia juga tahu kalau dirinya dan juga pangeran kelima saat ini sangat bergantung kepada Kaisar. Jadi dia nggak bisa membiarkan jika Kaisar kenapa-kenapa untuk saat ini, pikir dari Xianlang. Dan itu juga membuat Xianlang dapat bertanya apakah kondisi dari Kaisar benar-benar sangat serius. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua Qasim untuk ikut bersama dengan dirinya segera menuju istana dari Kaisar, yang membuat Xianlang dia pun berpikir kalau sepertinya kondisinya sangat amat berbahaya. Dan itu membuat Xianlang dia juga tahu jika terjadi sesuatu kepada Kaisar untuk saat ini, maka putra mahkota dan juga pangeran ketiga mereka akan mulai bergerak, yang artinya perebutan tahta akan segera dimulai. Yang membuat Xianlang dia pun tahu jika itu terjadi untuk saat ini, maka dirinya tidak lagi memiliki pelindung untuk tetap berada di ibu kota. Jadi satu-satunya cara adalah pergi dari tempat ini, pikir dari Xianlang. Tapi dia juga tahu pangeran kelima juga belum siap untuk dapat merebut tahta. Jadi dia hanya memiliki satu kesempatan, yaitu menyelamatkan Kaisar, pikir dari Xianlang. Dan itu membuat Xianlang dan meminta kepada Mulan untuk segera mengambilkan koper ajaib miliknya. Dan setelah peralatan telah disiapkan, di sini Xianlang dia pun langsung pergi menuju istana dari Kaisar. Dan setibanya di istana Kaisar, di sini Xianlang dia juga cukup terkejut ketika dia mendengar ternyata Selir Zuo udah meraung-raung. Tapi ketika Xianlang datang di sini, Selir Zuo dia langsung meminta kepada Xianlang untuk segera menyelamatkan Kaisar. Dan dia juga memohon kepada Xianlang untuk segera menyelamatkan Kaisar. Dan dia juga menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi kepada Kaisar, karena sebelumnya mereka bertempur dengan sangat intens, yang membuat Selir Zuo dia pun berpikir kalau ini semua adalah salah dari dirinya. Namun untuk Xianlang ketika dia tiba di tempat ini, dia langsung memeriksa Kaisar. Dan di sini Xianlang dia juga berharap jika Kaisar tidak terkena stroke hemoragik, karena jika itu terjadi di zaman ini tentunya itu akan sangat amat berbahaya, ucap dari Xianlang, karena alat tidak ada di zaman ini, pikir dari dirinya. Namun ketika Xianlang dia melakukan sebuah pemeriksaan total, di sini Xianlang dia pun merasa sedikit bernafas lega, karena ternyata saat ini Kaisar tidak terkena stroke hemoragik. Dan tidak juga ditemukan racun di dalam tubuh dari Kaisar, yang artinya Kaisar baik-baik saja. Namun ketika Xianlang dia memeriksa lebih detail, dia pun menyadari kalau ternyata ada sebuah sumbatan di arteri otak dari Kaisar, yang membuat Xianlang dia sedikit bisa bernafas lega, karena ternyata ini bukanlah hemoragik. Jika itu hemoragik tentunya ini akan sangat amat berbahaya. Dan untuk disclaimer dulu coy, hemoragik itu stroke ya, stroke berat. Kalau misalnya stroke ringan itu namanya iskemik. Dan untuk Kaisar saat ini dia kena iskemik atau ifrak. Ya gitulah ya. Taulah kalian ini harusnya ya. Carilah di Google tuh. Kalau ifrak itu stroke ringan, kalau hemoragik ya. Iya, itu stroke berat. Dan untuk Kaisar saat ini dia hanya terkena stroke ifrak, yang artinya masih bisa diselamatkan jika dia masih ada di dalam golden time-nya, yang membuat Xianlang dia pun tahu kalau dia masih punya sedikit waktu. Namun melihat Xianlang yang telah melakukan sebuah pemeriksaan, membuat Selir Zuo dia pun bertanya kepada Xianlang bagaimana kondisi dari Kaisar, dan dia terus menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi kepada Kaisar. Namun di sini untuk Xianlang mengatakan untuk tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja, dan dia yakin kalau dia dapat menyembuhkan Kaisar sekitar 70 hingga 80%. Dia
yakin dapat menyembuhkan kaisar, ucap dari Shenlang, yang membuat selir Zhou dia meminta kepada Shenlang untuk segera melakukannya. Di sini selir Zhou dia juga memohon kepada Shenlang untuk tetap membiarkan dirinya ada di tempat ini, dan dia juga berjanji kalau dia nggak akan bising ataupun mengganggu Shenlang ketika dia melakukan sebuah pengobatan, ucap dari selir Zhou. Dan dia mulai menceritakan apa yang telah terjadi kepada kaisar kalau saat ini ada sumbatan di kepala dari kaisar yang tentunya sumbatan itu juga harus segera dibuka. Dan di sini Shenlang dia juga memanggil Patua Qasim Li dan juga mengatakan kepada dirinya tentang kondisi dari kaisar. Dan saat ini Shenlang mengatakan kalau ada sebuah sumbatan di kepala dari kaisar. Dan di sini Shenlang dia juga sempat berpikir untuk dapat menggunakan cacing gu untuk dapat membuka penyumbatan itu. Hanya saja jika dia melakukannya maka dia takut arterinya akan rusak. Jadi dia nggak bisa melakukannya dengan menggunakan cacing gu. Jadi di sini Shenlang dapat berpikir bagaimana caranya jika dia menggunakan sebuah benda jarum untuk dapat membuka sumbatan itu. Tapi untuk dapat melakukannya itu adalah sesuatu yang sangat amat sulit, karena jika saja meleset sedikit aja maka itu akan berdampak buruk kepada kaisar, dan itu justru malah membuat kaisar semakin menjadi-jadi, yang membuat Shenlang pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya dan hanya bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster tingkat tinggi, ucap dari Shenlang. Dan itu membuat Shenlang meminta kepada Patua Qasim Li untuk memanggil Putri Ningji untuk dapat melakukannya. Hanya saja di sini Patua Qasim Li dia mengatakan kalau Putri Ningji tidaklah sejago itu dalam hal menggunakan energi dalam, jadi dia nggak bisa merekomendasikan Putri Ningji, hingga membuat di sini tiba-tiba aja ada sebuah malaikat datang, dan itu adalah Patua ini yang merupakan seorang Grandmaster dan juga seorang Qasim Senior. Dan di sini Patua inilah dia menyarankan dan juga meminta kepada Shenlang untuk mengizinkan dirinya saja yang melakukannya. Dan karena memang orang tua ini memenuhi standar, membuat Shenlang dia pun langsung menggambar, dia pun langsung menjelaskan kepada Patua ini metode apa yang akan dia gunakan. Namun untuk dapat melakukannya tentunya tidaklah semudah itu, walaupun orang tua ini adalah seorang Grandmaster, hingga membuat Shenlang dan juga Patua itu mereka mencoba untuk dapat melakukannya di hewan ternak dulu, coba-coba dulu. Tapi itu ternyata tidaklah terlalu efektif karena memang struktur dari hewan tidak sama dengan manusia. Jadi di sini untuk dapat melakukannya, Patua ini dia meminta kepada Patua Qasim ini sebagai percobaannya, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Shenlang. Bagaimana mungkin dicoba langsung kepada seseorang? Dan di sini berkat bantuan dan juga arahan dari Shenlang, pada akhirnya mereka mencoba kepada Patua Qasim ini dan berjalan dengan sukses. Walaupun jika meleset aja Patua Qasim ini dia benar-benar akan langsung pergi ke surga, pikir dari Shenlang. Tapi memang dengan kemampuan Grandmaster ini mereka dapat melakukannya dengan cukup akurat, hingga membuat kini Patua Grandmaster dan juga Shenlang siap untuk dapat melakukannya kepada kaisar. Dan dengan bantuan dari Patua Grandmaster dan juga arahan yang diberikan oleh Shenlang, di sini mereka melakukan sebuah operasi yang sangat amat beresiko. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka berdua, pada akhirnya mereka berhasil melepaskan sumbatan yang ada di kepala dari kaisar, yang membuat Shenlang dia pun merasa kalau ini benar-benar luar biasa, ucap dari dirinya. Melihat ekspresi Shenlang yang sepertinya telah berhasil membuat selir Zhou dia pun bertanya kepada Shenlang bagaimana kondisi dari kaisar, yang membuat Shenlang mengatakan kalau kaisar baik-baik saja karena operasi mereka telah berhasil, ucap dari Shenlang, yang tentunya membuat selir ini dia sangat antusias. Dan benar saja tak butuh waktu lama kaisar pada akhirnya dia membuka matanya, tapi dia belum sadar sepenuhnya. Dan di sini Shenlang dia juga meminta kepada selir Zhou untuk terus memijit kaisar untuk dapat memulihkan fungsi saraf milik kaisar. Dan benar saja tak butuh waktu lama, pada akhirnya beberapa saat kemudian kaisar dia membuka matanya, dia kembali sadar dan dia melihat kalau ternyata di sebelahnya ada Shenlang, yang membuatnya pun sadar kalau dia telah diselamatkan oleh Shenlang. Namun melihat kaisar yang udah sadar tentunya membuat selir ini dia sangat-sangat senang, dan dia mengucapkan terima kasihnya kepada Shenlang. Dan dia mengatakan kalau Shenlang adalah orang yang sangat amat luar biasa, dan dia yang awalnya membenci Shenlang dia benar-benar meminta maaf kepada Shenlang, dan dia juga bersumpah kalau dia akan mengabuli semua permintaan dari Shenlang. Dan jika Shenlang membutuhkan sesuatu maka pergi dan temui dia, ucap dari selir Zhou, yang pada akhirnya dia ada di pihak dari Shenlang. Dan untuk Shenlang dapat senang tentunya mendapatkan dukungan dari selir Zhou. Namun untuk kaisar setelah dia sadar, dia meminta kepada semua orang untuk segera pergi dan hanya membiarkan dirinya untuk dapat berbicara empat mata dengan Shenlang. Dan setelah mereka semua pergi, di sini hanya kaisar dan juga Shenlang, yang membuat kaisar dia mengucapkan terima kasihnya kepada Shenlang karena telah membantu dirinya menyelamatkan hidupnya, yang membuat Shenlang nggak apa-apa kaisar, tenang santai saja, karena mau bagaimanapun aku sebelumnya udah tidur dengan Putri Ningya. Jadi ya anggap aja ini sebagai bayarannya, ucap dari Shenlang, yang membuat kaisar kesal juga dong.
Tapi di sini Kaisar dia pun kembali serius di mana dia mengatakan apakah dia telah diracuni oleh seseorang. Ucap dari Kaisar yang membuat Xie Lang dia langsung terdiam. Dia tahu kalau ini adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya, dan jika saja dia mengatakan kalau ini adalah ulah dari selir Zhou, maka klan Nan dan juga pangkalan ketiga benar-benar akan langsung tamat. Dan itu akan memberikan sebuah keributan besar di mana Kaisar benar-benar akan langsung menyingkirkan pangeran ketiga. Hanya saja itu juga bertolak belakang dengan hati nuraninya. Jadi dia nggak bisa melakukannya karena memang Kaisar tidak sedang diracuni. Jadi di sini Xie Lang dia mengatakan kepada Kaisar kalau Kaisar sebenarnya dia tidak diracuni oleh seseorang. Dan tentunya hal itu juga membuat Kaisar dia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi. Kenapa tiba-tiba aja dia bisa drop? Yang membuat Xie Lang dia pun berujar di dalam hati itu semua karena memang penyakit saraf. Dan di sini untuk Xie Lang dia juga memberikan sebuah pertanyaan kepada Kaisar tentang kondisi yang dialami oleh Kaisar akhir-akhir ini. Mulai dari kekakuan anggota tubuh, sulit untuk tidur dan juga sulit untuk dapat bergerak. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Kaisar, yang membuat Xie Lang dia pun memberikan sebuah vonis kalau Kaisar dia terkena sebuah penyakit yang sangat langka yang disebut sebagai sindrom Parkinson. Yang membuat Kaisar dia pun bertanya apaan tuh? Yang membuat Xie Lang dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah penyakit yang disebut sebagai Parkinson, yang memang Parkinson. Namun memang di sini untuk Kaisar dia juga bertanya bagaimana dia bisa terkena penyakit ini dan berapa lama lagi dia masih dapat bertahan hidup. Yang membuat Xie Lang dia mengatakan jika dia yang merawatnya mungkin saja Kaisar masih dapat bertahan hingga 10 atau 20 tahun. Namun yang menjadi masalahnya mungkin aja di masa depan Kaisar dia akan semakin sulit untuk dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Dan mungkin aja untuk dapat berjalan sulit dan dia harus menggunakan kursi roda. Ucap dari Xie Lang yang tentunya itu tidak mungkin dapat diterima oleh Kaisar. Dan itu membuat Kaisar dia juga bertanya berapa lama lagi sampai dia harus menggunakan kursi roda. 6 atau 7 tahun sambut dari Xie Lang, yang membuat Kaisar dia pun kesal dengan ini semua, tapi dia nggak bisa melakukan apapun. Di sini Kaisar dia juga mengatakan kalau dirinya adalah seorang penguasa dan seorang penguasa tidak boleh terlihat lemah di hadapan dari rakyatnya. Jika tidak, maka dia akan kehilangan rasa hormatnya dan musuh-musuhnya juga akan mulai menunjukkan tarinya. Jadi dia nggak bisa membiarkan itu semua. Waktunya juga udah semakin tipis, yang artinya sebelum dia benar-benar tidak lagi dapat bergerak, maka perebutan tahta juga harus segera selesai. Ucap dari Kaisar yang tentunya membuat Xie Lang dia pun tahu ini semua memang harus dilakukan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah saat ini pasukan yang dimiliki oleh pangeran kelima belum cukup untuk dapat memperebutkan tahta, pikir dari Xie Lang, yang membuat Xie Lang dapat mengatakan kepada Kaisar kalau dia memiliki sebuah usul, di mana Xie Lang mengatakan kepada Kaisar kalau saat ini Kaisar kondisinya sangat amat serius, dia nggak boleh bergerak dulu selama setengah bulan, dan Kaisar tentunya dia nggak akan mungkin dapat mengikuti pertemuan istana, rapat istana, dan juga pertemuan dengan para pejabat istana, yang tentunya itu juga pasti akan membuat sebuah kekacauan. Dan di saat yang sama juga putra mahkota dan juga pangeran ketiga mereka pasti akan langsung bergerak di dalam perebutan tahta, dan tentunya itu sangat amat merepotkan. Tapi yang menjadi masalah utamanya adalah situasi yang ada di area perbatasan. Kerajaan Chu mereka juga akan langsung memulai aksinya, di mana mereka tidak akan mungkin melepaskan kesempatan ini, dan mereka akan memaksa kita untuk dapat mengikuti permainan yang mereka siapkan, dan itu akan membuat kerajaan Yue benar-benar akan mendapatkan posisi yang tidak menguntungkan. Oleh sebab itulah di sini Xie Lang pun menyarankan kepada Kaisar untuk tidak melakukan sebuah negosiasi dengan kerajaan Chu untuk saat ini, karena tidak maka mereka benar-benar akan dirugikan. Oleh sebab itulah di sini Xie Lang pun memberikan sebuah saran di mana negosiasi bukanlah sebuah pilihan yang tepat untuk kerajaan Yue untuk saat ini, dan pilihan yang paling tepat adalah memulai acara perburuan di mana pemenangnya akan menyerahkan wilayah dan juga membayar ganti rugi. Dan 4 bulan kemudian ketika turnamen itu akan diadakan, Anda telah pulih dan Anda akan kembali muncul dengan semangat juang yang sangat tinggi, dan pada saat itu juga kau akan memberikan sebuah tekanan kepada kerajaan Chu dan juga memberikan semangat kepada rakyatmu. Dengan begitu maka semua akan baik-baik saja, ucap dari Xie Lang. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Kaisar. Hanya saja 2.000 pasukan yang dimiliki oleh Xie Lang akan menghadapi 5.000 pasukan elit yang dimiliki oleh kerajaan Chu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yang membuat Kaisar dia pun berpikir kalau ini sangat amat menyulitkan. Tapi ini juga memberikan sebuah alternatif yang memang cukup dibutuhkan untuk kerajaan Yue saat ini. Mengingat jika memang mereka melakukan sebuah perang terbuka, itu membutuhkan sumber daya yang sangat mahal, ucap dari Kaisar di dalam hati. Namun di sini Kaisar dan juga bertanya kepada Xie Lang lantas bagaimana jika mereka kalah. Dan itu membuat Xie Lang mengatakan kalau dia yakin kalau dia tidak akan mungkin kalah. Tapi
jika saja dia kalah sekalipun, maka dia akan pergi meninggalkan ibu kota dan dia akan pergi menuju area terluar dan mungkin aja dia akan pergi keliling dunia, ucap dari Shenlang. Dan dia juga tentunya akan menarik pasukan dan tidak akan mengikuti perebutan tahta lagi, yang membuat Kaisar dia pun mengatakan jika itu benar tentunya tetap aja kan Yue yang harus membayar ganti rugi dong, pikir dari Kaisar. Tapi ya sudahlah, nggak punya pilihan lain karena Shenlang begitu yakin, dan ini juga memberikan sebuah alternatif yang lebih baik, membuat Kaisar dia pun bertanya kepada Shenlang jika saja Shenlang menang, lantas apa yang diinginkan oleh Shenlang. Dan jika menang, maka di sini Shenlang dia mengatakan kepada Kaisar kalau dia meminta kepada Kaisar untuk dapat membiarkan pangeran kelima menjadi seorang panglima besar, Panglima Tian Yue, dan juga meminta kepada Kaisar untuk dapat mengizinkan pangeran kelima untuk menambah pasukannya sebanyak 5.000, ucap dari Shenlang, yang membuat Kaisar dia pun berpikir jika itu terjadi tentunya itu adalah hal yang sangat amat luar biasa untuk Shenlang dan juga pangeran kelima, karena Panglima Tian Yue adalah jenderal besar yang memimpin pasukan yang ada di ibu kota. Dan apalagi saat ini Panglima Tian Yue yang ada adalah orang kepercayaan yang dimiliki oleh putra mahkota, dan jika Shenlang mengambil alih tentunya itu akan melemahkan kekuatan yang dimiliki oleh putra mahkota. Dan jika itu benar tentunya itu akan memberikan sebuah keuntungan yang besar untuk pangeran kelima, pikir dari Kaisar. Tapi di sini Kaisar dia juga berpikir apakah ini adalah sebuah kesempatan atau ini adalah sebuah jebakan. Jika dia salah memilih tentunya itu akan memberikan sebuah konsekuensi yang sangat amat berbahaya. Tapi di sini dia juga tahu kalau dia nggak punya pilihan lain, dan dia juga tahu kalau Shenlang adalah orang yang telah menyelamatkan dirinya, dan dia juga berpikir kalau Shenlang adalah hadiah yang telah dikirimkan oleh surga. Jadi di sini Kaisar dia pun mengatakan kepada Shenlang kalau dirinya tidak akan pernah percaya dengan pangeran kelima, tapi dia percaya dengan Shenlang. Jadi jika kau kalah maka segeralah kabur ke luar negeri dan menjauhlah dari ibu kota, bahkan pergilah dari kerajaan Yue, karena jika aku benar-benar telah turun maka aku tidak mungkin dapat melindungimu lagi. Dan untuk putra mahkota Ningyi dan juga Ningqi, dia tidak akan mungkin dapat melepaskanmu. Jadi aku harap kau memenangkan ini semua, ucap dari Kaisar, yang membuat Shenlang dia pun setuju dengan kesepakatan yang diberikan oleh Kaisar. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi dan rencana apa yang akan digunakan oleh Shenlang untuk dapat memenangkan acara perburuan di perbatasan akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.